Halo Abang dan Kakak, perkenalkan nama saya Adiska Takpahan dengan ujung 555 dari kelas L2. Di sini saya akan membuat laporan video tentang pemetaan garis pantai. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu garis pantai. Garis pantai adalah batas atau kontur dari antara daratan atau lautan perairan yang dimana tempat ini juga berada pada daratan yang bertemu dengan lautan atau perairan yang menciptakan batas visual yang dapat dikenali antara kedua elemen, di mana garis pantai dapat memiliki berbagai bentuk dan fitur, termasuk teluk, selat, semenanjung, dan pulau-pulau. Nah, di mana garis pantai ini juga memiliki peran penting dalam studi geografi, geologi, ilmu kelautan, serta dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan konservasi alam. Selanjutnya saya akan masuk ke bagian pengolahan data. Yang pertama itu buka ArcGIS, kemudian kita klik bagian file. Setelah itu kita masukkan data. Saya memakai data Kupang dengan kisaran tahun 2022 dengan 2023. Dan yang pertama akan saya masukkan itu adalah data tahun 2022. Nah, setelah kita masukkan datanya, ini kita mengubah namanya sesuai dengan band juga dan tahun. Di sini saya membuat K3 D3 K3 D2. Terus yang itu K3 B6. Begitu juga dengan tahap berikutnya. Nah, setelah selesai itu kita pilih di bagian Windows, di bagian Image Analysis, mulai dari K3 tahun 2022 sampai K6 2023 kita klik semua. Nah, setelah di bagian ini kita masuk ke bagian rectangle, pilih bagian yang ingin dikaji. Nah, di bagian ini kita masuk ke Windows, ke Image Analysis. Untuk band, setiap band yang ada kita klik. Setelah selesai di bagian klik, untuk bagian yang pertama kita hapus. Nah, untuk ini kita tekan hasil dari rectangle-nya, kita ubah jadi no color serta hitam pekat, kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Setelah itu kita masuk ke bagian search dan cari raster pilih yang speciality. Nah, untuk ini menggunakan rumus step, klik bagian yang 22, dikurang, klik 3. Setelah itu ini dibagi, kemudian klik plot lagi. Di sini klik bagian yang tahun yang sama, ini ditambah. Setelah itu kita klik OK. Seperti ini untuk hasil dari raster kalkulator yang pertama. Maka akan saya buat untuk step berikutnya. Maka untuk hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke bagian rumus yang baru, yaitu di ini menggunakan con dengan masukkan data ini, terus lebih kecil dari
0,1 0,1 Nah, untuk database ini aku buat kita 22 kita save dan klik OK. Tunggu sampai hasilnya keluar. Nah, seperti ini, dan saya akan membuat untuk ke tahun 2023. Nah, setelah masuk ke sini, kita mencari raster to polygon. Nah, ini di bagian di sini. Untuk input rasternya itu kita masukkan yang Kupang 22 dulu. Ini kita uncentang, lalu kita klik OK. Tunggu hasilnya keluar. Setelah itu di bagian yang sama kita masukkan untuk di input rasternya itu untuk Kupang 23, dan seperti biasa di uncentang. Tunggu saja. Nah, begini hasilnya. Setelah itu untuk ini kita ke search lagi ke fitur mulai. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini. Untuk input rasternya kita masukkan bagian raster Kupang yang pertama. Untuk bagian ini kita buat 100. Di sini kita ganti ke BP Kupang 22. Save dan klik OK. Setelah hasilnya keluar, cara yang sama untuk tahun 2023. Nah, ini untuk hasil dari BP-nya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah bagian garis pantainya saja. Maka di bagian sini kita tentang 2023, kita masuk ke bagian editor, start editing. Nah, kita akan menghapus bagian begitu saja dihapus sampai tertinggal bagian garis pantainya saja. Maka ini hasil untuk garis pantai tahun 2022 dan 2022 dan 2023. 23. Nah, setelah itu kita di search bagian cari snapline. Untuk input raster kita pertama buat yang tahun 2022. Terus ini 100. Buat aja garis pantai. Kemudian kita klik OK. Cara yang sama untuk tahun 2023. Nah, untuk itu kita masuk ke bagian garis pantai tahun 2022 dulu. Itu pertama kita klik online, kita ke open attribute table. Nah, di sini kita ubah menjadi F5. Terus ini buat ada garis pantai.
Nah, kita klik OK. Terus untuk di bagian garis pantai ini kita klik kanan, kita klik bagian water ini. Nah, di sini tuh kita pilih bagian log, ini bagian WG1984 untuk engine 21. Untuk ininya tetap, dan kita klik OK. Nah, inilah untuk hasil dari smooth line-nya. Mungkin setelah ini akan masuk ke bagian layout peta. Nah, ini adalah hasil dari digitasi yang sudah saya layout. Maka untuk kesimpulan dari maka kenapa harus menggunakan Citra Landsat pada pemetaan garis pantai ini, yaitu karena Citra Landsat 8 digunakan untuk pemetaan garis pantai karena memiliki resolusi spasial pankromatik 15 meter dan multispektral 30 meter. Sementara untuk mengapa menggunakan band 3 dan band 6 itu karena dapat membantu meneliti dalam melakukan interpretasi objek dalam citra. Nah, untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu garis pantai merupakan pertemuan antara daratan dan lautan yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut yang merupakan unsur penting dalam perencanaan pembangunan di wilayah pesisir atau penentuan batas administrasi suatu wilayah, di mana perubahan garis pantai dapat disebabkan oleh tinggisan daratan yang disebut dengan abrasi maupun penambahan daratan yang disebut abrasi. Dan untuk saran praktikum kali ini itu mungkin lebih pelan dalam menjelaskan materi agar para praktikan dapat menjalankan praktikum dengan lancar tanpa banyak yang tertinggal. Mungkin itu saja video saya. Jika ada kesalahan saya minta maaf. Saya akhiri, sekian dan terima kasih.